Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, semoga kalian semangatnya tidak pudar. Semangat terus untuk belajar. Kalian semua tahu nggak apa yang ingin kita pelajari pada hari ini? Kok belum tahu? Pasti kalian udah tahu dong. Kan kalian sudah belajar tadi malam. Apa jangan-jangan kalian belum belajar ya? Kalau belum belajar, nanti Ibu akan memberitahu tentang apa yang akan pelajari hari ini. Sebelumnya, kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu akan memberitahu anak-anak semua apa yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu kita sudah sampai kepada tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran ke-1, fokus pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kode dan indikator pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu pada 3.8 menggali informasi dari dongeng, binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan atau tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan 4.8 menceritakan kembali teks dongeng, binatang atau fabel yang menggambarkan sikap rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator pencapaian kompetensi 3.81 mengidentifikasi karakter atau sifat tokoh dalam dongeng atau fabel. 3.8.2 menganalisa pesan pada dongeng atau fabel. 4.8.2 menceritakan kembali secara lisan dongeng fabel menggunakan bahasa sendiri. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sikapnya tegak. Yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Setelah kita menyanyikan lagu
Garuda Pancasila, mari kita apa yang dipelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini yaitu yang pertama, kita mempelajari tentang dongeng. Yang kedua nanti kita mempelajari tentang pecahan setengah. Dan yang ketiga nanti kita mempelajari tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Pada dongeng sendiri itu muatan bahasa Indonesia dan pecahan setengah matematika. Pada bunyi kuat dan bunyi lemah yaitu pada muatan pelajaran SPDB. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih. Anak-anak, siapa yang di rumah, bapak atau ibunya suka mendongeng? Ada atau enggak ya? Oh, ada ya? Biasanya bapak ibu mendongeng tentang apa? Mendongeng tentang si kancil. Nah, si kancil itu merupakan dongeng. Kalau si kancil itu kan hewan. Jadi, masuknya dongeng apa anak-anak? Betul, masuk pada dongeng yang termasuk pada fabel. Karena pada cerita si kancil itu menceritakan tentang hewan. Berikut penjelasan materi berikutnya. Nah, sebelum ke materi berikutnya, kita tepuk fokus agar nanti kalian semua fokus untuk mendengarkan penjelasan materi berikutnya. Yuk beri contoh dulu ya, bagaimana nih tepuk fokus agar kalian fokus mendengarkan pelajaran hari ini. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Bisa anak-anakku semua? Yuk, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Pintar semua. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku semua, siapa ya? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Dongeng itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Dongeng itu apa? Tuh. Dongeng merupakan kisah yang disampaikan dengan cara bercerita atau kita bisa menyebutnya dongeng itu termasuk dalam cerita fiksi. Siapa nih? Kalian semua ada yang tahu tidak? Kenapa dongeng termasuk dalam cerita fiksi? Belum ada yang tahu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerita fiksi. Dongeng itu ternyata termasuk dalam cerita fiksi karena cerita fiksi itu merupakan cerita khayalan, sehingga itu tidak berdasarkan pada kenyataan. Itulah yang disebut dengan cerita fiksi. Maka dari itu, dongeng termasuk dalam cerita fiksi. Fabel. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit nih tentang si kancil yang termasuk dalam fabel. Kenapa disebut dengan cerita fabel? Nah, ini penjelasannya. Fabel itu merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan binatang atau hewan. Berikutnya, anak-anak dapat menyimak dongeng berikut yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kalau di rumah kan anak-anak diceritakan mengenai si kancil. Di sini anak-anak dapat menyimak dongeng yang berjudul tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya untuk menyimak dongeng tersebut. Ibu tunggu. Waktunya sudah selesai.
Agar anak-anak lebih jelas tentang dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan, Ibu akan memutarkan video berikut ini agar lebih jelas dan dapat menjawab pertanyaan nanti yang Ibu akan berikan kepada kalian semua. Berikut ceritanya, bisa disimak ya anak-anakku semua. Nah, berikut videonya, disimak baik-baik ya. Salam sahabat, selamat datang di channel Adit. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal kepada tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita kan hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri.
Tadi menarik bukan dongengnya? Selanjutnya, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian semua. Ayo, sebutkan siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut. Ada yang tahu? Siapa saja tokohnya? Betul sekali, pintar. Tokohnya ular dan tikus. Luar biasa untuk kalian semua sudah menjawab pertanyaan ini. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sifat dari masing-masing tokoh? Pada tikus sendiri itu dia dibilang angkuh. Nah, kalau sang ular itu, dia itu malas, tidak mau bekerja. Maksudnya tidak mau mencari makanan. Sehingga ular ingin memakan sang tikus. Nah, mana anakku semua? Apa pesan moral dari cerita tersebut? Kita harus terus berusaha dan bekerja keras. Dan kita harus bisa saling memaafkan dengan sesama. Berikutnya, sebelumnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bahasa Indonesia dongeng. Nah, selanjutnya, materi berikutnya mengenai matematika. Kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 mengidentifikasi benda konkret yang menunjukkan nilai pecahan setengah. 4.7.2 menyajikan pecahan setengah pada bidang datar dengan cara mewarnai. Nah, dari gambar ini nanti kita dapat mengenal pecahan karena ada gambar ibu membawa donat yang untuk dibagikan kepada Ali, Ayah, dan Siti. Nah, dari gambar berikut ini, apakah ada yang berani menjelaskan apa maksudnya? Nah, Bu akan menjelaskan yang kiri itu donatnya masih utuh dan yang sebelah kanan sudah dibagi menjadi dua yang sama besar. Jadi, kalau donatnya sudah dibagi sama besar, hasilnya yaitu setengah. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan setengah. Atau bisa dibaca, kan ini ada angka 1/2. Ini dibaca 1/2 atau setengah. Ini yang dinamakan dengan pecahan setengah. Paham semua? Alhamdulillah, paham ya? Berikutnya. Ini ada gambar 1-6. Masing-masing setengahnya itu diarsir. Ada yang arsirannya warna merah, biru, kuning, abu-abu, ungu, dan hijau. Jadi, gambar 1 sampai gambar 6 ini merupakan gambar setengah atau merupakan pecahan 1/2. Paham semua? Alhamdulillah, paham ya? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang dongeng dan Ibu juga sudah menjelaskan tentang pecahan setengah. Nah, dari situ, apakah anak-anak ada pertanyaan? Belum ada. Berarti udah paham ya? Berikutnya materi tentang SPDP. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2
menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 3.2.1 mengidentifikasi bunyi kuat dan bunyi lemah. 4.2.2 membuat pola irama sederhana pada lagu cicak menggunakan benda di sekitar. Materi berikutnya yaitu di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan itu bervariasi. Ada yang tahu pengertian dari birama? Kan kita sudah memasuki pelajaran tentang SPDP. Jadi, terkait dengan birama, ada yang tahu pengertian birama itu apa? Nah, birama itu merupakan bunyi yang teratur berulang. Paham anak-anak tentang birama? Alhamdulillah, paham ya? Selanjutnya, ini ada tangan yang diketukkan di meja, dan gambar kedua ada tepukan tangan. Bagaimana cara kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, yang gambar satu kan itu di meja, 2 tangan ditepuk. Nah, siapa yang tahu bunyi mana yang lebih kuat? Pintar. Bunyi yang lebih kuat yaitu pada gambar pertama. Paham semua? Alhamdulillah. Berikutnya. Coba sebutkan bunyi kuat dan bunyi lemah di sekitar rumahmu. Ada yang bisa menyebutkan? Bunyi kuat itu seperti suara petir, suara benda jatuh, dan suara orang berteriak. Itu merupakan bunyi kuat. Sedangkan bunyi lemah itu ada suara daun tertiup angin dan suara orang yang sedang berbicara, yang ngobrol gitu. Nah, itulah contoh dari bunyi kuat dan bunyi lemah. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada, Ibu tutup ya. Oh, sebelumnya Ibu mau tanya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, sangat senang anak-anakku semua pada pelajaran hari ini. Apa saja pengetahuan yang kalian dapatkan? Wah, sangat luar biasa ya. Kalian mendapatkan pengetahuan yang banyak pastinya tentang pelajaran hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sebelumnya, Ibu ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu pada materi kali ini kita dapat mempelajari tentang dongeng, pecahan setengah, dan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan, jangan lupa dikerjakan tugasnya yang Ibu sudah kirim LKPD-nya lewat grup WhatsApp. Tugas individu maupun kelompok dikerjakan dengan baik dan maksimal dan dikumpulkan sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan. Sudah paham semua? Dan jangan lupa juga, Ibu juga mengirimkan link Google Form, yaitu soal evaluasi, dikerjakan, diketik langsung jawabannya di link tersebut. Paham semua? Baik. Nah, terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pelajaran hari ini diakhiri terlebih dahulu. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.